Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Retno Mulyani dengan NIM 72114190016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Sistem Informasi Manajemen tentang pengantar sistem informasi. Jadi, pada pembahasan kali ini kita mulai dari evolusi peranti keras komputer. ENIAC atau ENIAC merupakan pendahulu dari ENIAC 1 Remington Rand yang merupakan komputer otomatis yang pertama kali dijual atau dipasarkan secara luas. Lalu komputer berukuran lebih kecil. Selama beberapa tahun awal mulai adanya komputasi, itu komputer hanya boleh digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Sedangkan orang awam atau masyarakat biasa atau individu itu tidak boleh atau tidak diberikan akses untuk mengakses komputer. Sistem dengan skala yang pertama disebut dengan komputer mini, yang kemudian muncullah mikrokomputer yang dapat dimiliki oleh setiap individu. Nah, di materi ini kita akan juga akan membahas tentang hukum Moore yang dipelopori oleh Gordon Moore. Beliau menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. Nah, tetapi dampak dari hukum ini itu sulit diterima oleh kebanyakan orang. Komputer mainframe terbesar dan personal komputer memiliki arsitektur yang sama. Peranti keras komputer dikendalikan oleh sistem informasi. Perangkat lunak komputer menjalankan tugas bagi pengguna. Nah, mulai dari sinilah aplikasi-aplikasi yang kita kenal sekarang itu mulai berfungsi atau mulai digunakan oleh masyarakat. Lalu inti dari sebuah komputer itu terletak pada prosesornya. Nah, prosesor ini itu dikendalikan oleh sistem operasi. Unit pemroses sentral mengendalikan seluruh komponen lain. Lalu memori akses acak bertindak sebagai tempat kerja sementara CPU. Komunikasi antar komputer itu dibatasi dengan adanya fakta bahwa diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi antar komputer ini tidak menggunakan komunikasi antar komputer yang tidak menggunakan sistem telepon publik biasanya itu akan jauh lebih cepat. Semakin berkembangnya jenis-jenis komputer yang ada di dunia saat ini juga mengakibatkan atau berdampak pada munculnya berbagai macam jenis modem baru. Lalu evolusi di bidang aplikasi komputer itu terdapat 4 sistem. Yang pertama itu ada sistem fisik, lalu ada sistem virtual, yang ketiga ada sistem terbuka, dan yang terakhir ada sistem tertutup. Sistem fisik itu merupakan perusahaan yang terdiri dari sumber daya yang dapat dilihat secara fisik. Seperti contohnya adanya gedung, adanya kendaraan. Lalu yang kedua sistem virtual. Nah, sistem virtual ini kebalikan dari sistem fisik. Sistem virtual ini merupakan perusahaan yang memiliki sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem. Jadi sistem virtual ini adanya seperti karyawan yang bertugas di gudang untuk mengecek persediaan barang dagang itu
akan lebih efisien kerjanya apabila menggunakan sistem aplikasi komputer. Lalu yang ketiga ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini merupakan sistem fisik yang berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Namun, sistem virtual itu juga bisa masuk dalam sistem terbuka. Lalu keempat atau yang terakhir itu ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini dia tidak berkomunikasi langsung dengan lingkungannya. Lalu sistem pemrosesan transaksi. Nah, sebelum adanya komputer, data atau pengertian data itu terdiri dari fakta dan juga angka yang biasanya itu tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan juga belum diolah. Sistem berbasis komputer pertama kali itu disebut dengan EDP. Lalu semakin berkembangnya zaman, EDP ini berganti menjadi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen itu merupakan sistem berbasis komputer yang di dalamnya itu memuat informasi yang berguna bagi para penggunanya yang tentunya itu memiliki kebutuhan dalam misalnya pengambilan keputusan. Nah, pengguna SIM ini biasanya itu merupakan entitas organisasi formal perusahaan atau subunit anak perusahaan. Nah, sistem informasi manajemen ini menggunakan dua jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan dan juga model matematika. Nah, perangkat lunak pembuat laporan ini akan menghasilkan laporan berkala dan juga laporan khusus, sedangkan model matematika menghasilkan informasi dari sebagian hasil simulasi atas operasi perusahaan. Lalu ada sistem kantor virtual. Sistem kantor virtual ini dipelopori sejak tahun 1964, yaitu dengan ditandai adanya penggunaan mesin tik pertama hingga munculnya otomatisasi kantor atau penggunaan email atau surat elektronik. Manajer menggunakan teknologi untuk menghasilkan pengelolaan terhadap sebagian tugas administratif perusahaan. Nah, semua hal ini itu mendasari munculnya kantor virtual tanpa harus bergantung pada letak kantor secara fisik tertentu. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, sistem ini dicetuskan oleh G. Anthony Gorey dan juga Michelle S. Scott Martin. Mereka meyakini bahwa sistem itu memang diciptakan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Output yang dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berskala dan khusus. Selain itu, output juga berasal dari model matematika ditambah dengan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui piranti lunak yang berorientasi pada kelompok atau groupware. Nah, pengguna sistem informasi ini terutama pada karyawan di bidang administrasi akuntansi. Ketika suatu perusahaan menggunakan SIM, maka penekanan bergeser dari data menuju informasi dan juga dari karyawan administrasi menuju pemecahan masalah. Lalu manajer juga merupakan orang yang menggunakan sistem informasi untuk memecahkan atau mengambil suatu keputusan. Dari saya sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.